Selamat hari Minggu kepada para ibu, bapak sekalian yang saya kasih. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Hari ini saya mempunyai tema percaya saja. Bahwa kita belajar untuk percaya kepada Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita baca di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ini memberikan kekuatan kepada saya kalau saya dalam segala tekanan, dalam keadaan yang kayaknya hopeless. Ayat ini benar-benar memberikan kekuatan. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Toh kalau nggak percaya juga saya tidak bisa menyelesaikan masalah yang berat. Maka saya bilang, Tuhan, saya mau mempercayai saja Tuhan dengan segenap hati saya. Walaupun saya tidak tahu caranya gimana Tuhan bereskan urusan saya mau percaya saja. Roh Kudus pasti tolong saya memberitahukan hal-hal yang belum saya ngerti. Itu yang saya selalu masukkan dalam pikiran saya. Bahwa saya mau mempercayai saja urusan yang berat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan saya lihat Roh Kudus Tuhan gak pernah meninggalkan saya. Dari mana dia selalu memberikan jalan-jalan yang tidak terduga. Tapi teruji bagaimana bisakah saya mempercayai Tuhan atas situasi saya, atas pergumulan saya ini. Disitulah kita diuji setiap hari dalam kehidupan kita. Percayakah kita kepada Tuhan Yesus yang kita sembah? Di sini dikatakan jangan bergantung pada pengertian kita sendiri. Terkadang apa yang kita pikirkan atas situasi kita belum tentu terjadi. Belum tentu sejelek yang kita pikirkan. Pada pengertian kita kadang-kadang belum tentu benar. Maka Tuhan katakan jangan bergantung pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tapi percayalah kepada Tuhan. Tuhan punya janji tidak akan pernah diingkari. Kita harus percaya itu. Hari demi hari itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita saat ini punya pergumulan yang sangat berat, percaya saja semuanya ke dalam tangan Tuhan. Percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Dengan segenap hati kita. Sudah waktu kita percayakan, kita minta Tuhan berikan damai sejahtera. Berikan sukacita hari ini. Walaupun pergumulan ini masih ada dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya Tuhan pasti bisa menolong. Bersama Tuhan pasti kita bisa melewati perkara yang besar. Pikiran-pikiran negatif kita buang. Hal-hal yang kita pikir ini tidak dapat selesai, ini mungkin buntu jalannya, kita buang. Percaya saja Tuhan. Tuhan pasti akan berikan pertolongan yang di luar pikiran kita. Nah, mulai pada saat kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan untuk kita. Seperti Abraham, waktu Tuhan bilang, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Kita baca ayatnya ya. Ada perjanjian Tuhan dengan Abraham di Kejadian 17 ayat 2-8. Dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Pada saat itu Abraham mungkin kebingungan ya. Umurnya sudah sangat tua. Dikatakan dia akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Dan keturunan itu akan Tuhan berikan melalui Sarah istrinya. Rasanya secara manusia itu enggak mungkin. Tetapi Tuhan bila sudah berfirman itu akan jadi. Jadi sesuatu yang impossible itu bukan apa-apa buat Tuhan. It's nothing. Kadang-kadang dikatakan Tuhan berjanji bahwa aku akan hidup berkelimpahan. Tapi mungkin kita lihat enggak mungkin. Tetapi Tuhan bilang kalau aku berfirman pasti jadi. Sebesar apa kita punya iman mempercayai Tuhan, sebesar itu juga Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Maka tugas kita saat ini memperbesar kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahkan seluruh hati kita, segenap hati kita mempercayai situasi kita kepada Tuhan. Sehingga kita percaya janji-janji Tuhan menjadi hidup dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berkatakan di Yeremia 29 ayat 11, hari esok akan menjadi hari yang penuh harapan. Itu kita akan pegang bahwa kita punya jaminan bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun kata dunia, apapun situasi yang
sedang berkembang saat ini, kita punya perjanjian dengan Tuhan melalui firman-Nya bahwa hari esok sudah dijamin oleh Tuhan. Itulah kita punya privilege daripada Tuhan, janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mulai saat ini hidupkan janji-janji itu, sehingga keseharian kita menjadi keseharian yang luar biasa. Bukan keseharian yang menakutkan, bukan keseharian yang membuat stres, tapi keseharian yang membawa kita damai sejahtera. Karena kita tahu hidup kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan siapapun. Kalau kita mempercayai Tuhan dengan gigih, maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Dan kita akan mengalami yang namanya supernatural blessing, mengalami yang namanya supernatural power dari Tuhan. Dan kita akan mengalami miracles demi miracles dalam kehidupan kita yang tidak pernah keduga. Maka apapun yang kita takutkan, kalau kita mempercayai pada Tuhan, tidak akan terjadi. Kadang-kadang yang kita takutkan itu berlebihan. Berlebihan sekali sehingga membuat iman kita tidak bisa bertumbuh. Tapi pada hari ini, mari kita kembalikan percaya kita kepada Tuhan Yesus saja, tidak ada yang lain. Apapun masalahnya, Tuhan Yesus biarlah hidup di dalam hati kita. Hati kita setiap hari, mari kita bangun. Dari bangun tidur ini, biarlah bangun iman. Supaya iman kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Waktu kita memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari, maka atmosfer ilahi itu akan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Maka sepanjang hari itu kita juga boleh mempunyai iman menghadapi situasi kita. Kalau pagi hari ini kita merasa tertekan, tiba-tiba kadang-kadang kita merasa tertekan ya. Kita mulai bangkitkan roh kita. Mulai dengan doa, baca firman Tuhan, baca kesaksian-kesaksian yang membangun, dengar firman-firman yang mengimpartasikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mulai punya harapan kepada Tuhan. Nah, mulai kita jalani hari itu dengan lebih lagi memuji Tuhan, maka sepanjang hari itu akan berubah atmosfernya. Nah, kalau atmosfer kita udah penuh dengan kekuatan daripada Tuhan, masalah apapun kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Kita tidak takut lagi, tidak stres lagi, tidak a priori lagi, tidak negatif lagi, karena kita, spirit kita sudah dibangun. Dan bersama Tuhan kita punya iman jadinya. Bersama Tuhan pasti kita bisa menyelesaikan segala masalah. Perjanjian Tuhan dengan Abraham itu, menurut saya, kalau saya pada posisi Abraham saat itu, mungkin kita akan terbahak-bahak, tertawa ya. Mana mungkin saya udah umurnya begini, Sarah udah umurnya tua begini. Tetapi satu hal, Lukas 1 ayat 27, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dunia boleh katakan apapun, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan bilang, percaya saja kepada saya. Percaya saja dengan segenap hatimu, bisa nggak? Saya belajar terus setiap hari sampai hari ini untuk mempercayai kehidupan saya kepada Tuhan. Dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang mungkin sepele, saya mulai mempercayakan ke dalam tangan Tuhan. Itu yang kita harus bangun dalam kehidupan keseharian kita. Karena battle peperangan kita adalah hari-hari kita. Dan situlah teruji iman kita setiap hari. Amin. Dan Tuhan katakan di ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melain Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Bukan hanya diberikan keturunan yang sangat banyak, tetapi dikatakan akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Sesuatu yang hari itu belum ada. Jadi kalau dibilang iman itu sesuatu yang tidak ada, belum terjadi, tetapi kita percaya itu akan terjadi. Tuhan katakan sesuatu yang belum ada, tapi Tuhan katakan kamu akan menjadi bapa sejumlah bangsa, banyak bangsa. Percayakah kita kalau Tuhan katakan hal itu kepada kita? Misalnya Tuhan katakan engkau akan menjadi orang yang sangat luar biasa hebat. Pada hari itu kita belum melihat, kita belum mengalami saat ini. Tapi bisakah kita percaya? Nah, waktu kita mempercayai maka kita tumbuh iman. Dan iman itu akan membawa kita sampai kepada tujuan janji Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, mari kita baca terus firman Tuhan sehingga kita bisa mempercayai siapa Tuhan kita. Kenal Tuhan kita.
bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berbohong. Tuhan kita Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tuhan yang mengadakan, yang bisa mengadakan. Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tuhan yang bisa membawa situasi yang tidak mungkin jadi mungkin. Waktu kita mulai bergaul akrab dengan Tuhan, Roh Kudus juga akan memberitahukan kita hal-hal yang tidak kita pikirkan. Maka pengertian kita bukan bersandar pada pengertian kita sendiri, tapi pada pimpinan Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam keseharian kita. Oleh sebab itu pada mulai hari ini, belajarlah terus membangun iman kita di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita tahu bahwa hidup kita bukan aku lagi, tapi ada Yesus di dalam kita. Maka semua yang kita takutkan, kita tidak akan takut lagi. Kenapa? Karena kita tahu kita berjalan bersama Yesus. Kalau berjalan dan bersama Yesus, siapakah lawan kita? Tidak ada. Masalah ekonomi bukan lawan kita lagi. Ada Yesus di dalam kita yang bisa menyelesaikan semua masalah. Bahkan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang ada menjadi double portion, bahkan unlimited dalam kehidupan kita. Mulailah kita terus ibu-ibu membangun terus iman di dalam kita dengan membaca firman Tuhan. Kita baca lagi ayat selanjutnya. Di ayat ke-6 dikatakan, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Sungguh luar biasa ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Saya selalu membaca firman Tuhan dan saya selalu bilang, Tuhan, perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham, saya percaya Tuhan juga bisa buat perjanjian itu dengan saya. Saya percaya kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita juga akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Seperti Tuhan memberkati Abraham, seperti Tuhan juga memberkati kita. Maka mulai hari ini, jangan terus jemu-jemu, terus memperkatakan firman Tuhan dalam keseharian kita. Dan kita percaya apa yang Tuhan janjikan pasti harus terjadi dalam hidup kita. Jagalah keseharian kita dengan terus hati kita on dengan Tuhan. Menyala-nyala dengan Tuhan. Masalah boleh datang, masalah boleh menekan kita. Tetapi kalau kita on, kita menyala-nyala dengan Tuhan, segala sesuatu itu akan hilang. Ketakutan akan hilang. Pesimis akan hilang. Yang rasanya tidak mungkin juga kepercayaan itu, iman itu yang tidak mungkin itu akan hilang. Kenapa? Karena kita membangun roh yang menyala-nyala, yang tahu bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Maka kalau kita bersama Tuhan yang hebat, maka kita juga akan hebat. Kita selalu bicara kepada anak-anak kita. Setiap hari suami saya selalu bilang kepada anak saya, kamu hebat ya hari ini bersama Yesus. Yes. Kamu luar biasa ya hari ini. Yes, karena kita ingin mengingatkan bahwa kita itu ada di dunia, keseharian kita itu bersama dengan Yesus. Lalu kita katakan, kalau ada apa-apa, tanya Roh Kudus. Karena kita tidak bisa menemani kita, anak kita 24 jam. Ada yang di kantor, ada anak, mungkin mereka sedang pergi, berlibur, kemanapun, bekerja, dan sebagainya. Kita tidak bisa memberitahukan nasihat kepada mereka. Maka kita selalu katakan, kalau apa-apa, tanya Roh Kudus ya. Bicara sama Roh Kudus ya. Dia pasti akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak kita ketahui. Tanya ya, supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Kadang-kadang mungkin kita sebagai orang tua juga bisa salah memberikan nasihat kepada anak kita. Maka kita selalu bilang, oke, mari kita bersama-sama tanya kepada Roh Kudus, supaya dia bisa memberitahukan hal-hal yang tidak kita pahami. Itulah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Keseharian kita benar-benar bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Yesus 24 jam. Dia bisa memberitahukan hal-hal yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan bilang, waktu Tuhan berfirman kepada Abraham bersujud. Dia menerima apa yang Tuhan janjikan ke dalam kehidupan dia. Menjadi satu kebenaran, dan kebenaran itu yang akhirnya terjadi dalam kehidupan dia. Maka kita sekarang juga percayalah kepada Tuhan. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Firman ini selalu saya pegang setiap saya sedang menunggu jawaban doa. Kenapa? Karena saya tahu kadang-kadang kalau kita tidak pegang ini, kita akan menjadi sudah doa lama-lama kok nggak dapat jawaban.
Tetapi melalui ayat ini saya dapat kekuatan. Kenapa? Apa yang telah difirmankannya Tuhan, janji Tuhan, akan dilakukan Tuhan di atas bumi dengan sempurna dan segera. Jadi saya mempunyai pengertian bahwa kalau doa saya, dan saya sudah serahkan kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan menjawabnya dengan segera dan sempurna. Dan saya percaya, sehingga waktu saya menunggu jawaban doa, saya tetap percaya kepada Tuhan. Tetap saya berapi-api dengan Tuhan. Walaupun jawaban doa saya belum terjawab. Karena saya percaya Tuhan akan menjawab tepat waktu, sempurna. Keadaan semua orang semua yang terlibat di dalam mungkin keperluan jawaban doa saya, Tuhan akan siapkan hati orang itu, keadaannya dan sebagainya. Dan Tuhan akan memberikannya segera. Segera itu pasti tidak akan terlambat. Hal itu yang memberikan kekuatan pada saya bahwa pasti saya akan mendapat jawaban doa yang segera dan sempurna. Tidak pernah terlambat dan pasti yang terbaik yang saya akan nikmati. Itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendengarkan firman hari ini, yang sedang bergumul menunggu jawaban doa. Percaya saja, kita Bapak Ibu akan menerima jawaban doa dengan segera dan sempurna. Pasti tepat waktunya. Tugas kita adalah tetap percaya selama menunggu jawaban doa itu. Di Roma 8 ayat 28 sampai 30, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi kita. Anda sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita selalu katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Maka kita percaya kita akan menerima semuanya, segala sesuatu dengan baik. Karena Tuhan turut bekerja. Jadi saya percaya dimanapun kita berada, anak-anak, keluarga, Tuhan turut bekerja. Dalam pelayanan kita, Tuhan turut bekerja. Dalam keluarga kita, Tuhan turut bekerja. Dalam apapun yang kita sekarang hadapi, Tuhan turut bekerja. Dan semua pasti mendatangkan kebaikan. Kalau kepercayaan kita kepada Tuhan sedemikian rupa, kita tidak akan menjadi khawatir lagi. Kan udah percaya kepada Tuhan. Gak takut lagi, besok mau makan apa, pasti Tuhan cukupkan. Amin. Dan katakan, sebab semua orang yang dipilihnya, dan kita orang yang dipilih, dan kita sudah terpanggil sesuai rencana Tuhan. Dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Waktu kita sudah dipilih oleh Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Kita akan dipanggil, punya tujuan dalam hidup kita untuk mensukseskan rancangan Tuhan. Apapun, setiap orang punya bagian masing-masing dalam kerajaan surga ini untuk membangun kerajaan surga. Kita masing-masing sudah dipanggil. Nah, kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan dan sudah ditentukan dari semula, sudah dipanggil, kita juga dibenarkannya. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita juga dibenarkan dan kita juga akan Tuhan muliakan dalam cara yang ajaib. Makanya Bapak Ibu sekalian kita yang kasih, kita percaya kita sudah di dalam kerajaan Tuhan. Kita sudah dipilih untuk memperluas kerajaan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menolong segala perkara yang kita hadapi. Apalagi kalau kita sedang berjalan dalam rancangan Tuhan yang hebat itu. Kita tidak melenceng dari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Bahkan kita diberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan di dalam kehidupan kita. Mungkin orang-orang tidak melihat apa yang kita sedang kerjakan. Tapi Tuhan melihat. Mungkin orang-orang tidak menghargai apa yang kita sedang kerjakan. Tapi Tuhan menghargai. Tuhan cukup dengan Tuhan menghargai dan Tuhan mengetahui kita berjalan dalam jalurnya, itu sudah lebih dari cukup. Tuhan akan memberikan reward atas setiap kita, anak-anak Tuhan yang berjalan sesuai dengan rancangannya. Jadi Bapak Ibu terus bangkitkan semangat, bangkitkan terus api di dalam hati kita. Jangan sampai lemah api itu. Kalau kita sudah mulai loyo,
Kalau kita sudah mulai rasanya, persoalan sangat besar, iman tidak ada, mulai berdiam diri, ambil waktu dengan Tuhan, sampai iman kita kembali menyala-nyala dan melihat perkara menjadi kecil. Jangan sampai kita ini terintimidasi sampai merasa tidak bisa, tidak sanggup lagi dan mulai meninggalkan. Mungkin pelayanan kita, mungkin panggilan kita, mulai kita tinggalkan. Karena rasanya, udahlah, capek lah, sebel lah, hadapin orang, udahlah, rasanya terlalu menekan. Mulai kita, nah itu sudah warning. Sebenarnya kita harus kembali berdoa, ambil waktu khusus bersama dengan Tuhan. Dan mulai membangun iman kita. Mulai kita membangun roh kita, mulai kita menjernihkan pikiran kita, mulai kita mendamaikan hati kita, sampai kita benar-benar merasakan kembali, benar, Tuhan yang kita sembah itu dahsyat, perkara ini tidak ada apa-apa. Mulailah kita menjadi tumbuh iman di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi menghadapi segala sesuatu punya iman kembali. Dan itu yang Tuhan suka dari kita, bergantung penuh kepada Dia. Mempercayakan semuanya kepada Dia. Hal yang tidak mungkin, hal yang besar, yang impossible, itu yang Tuhan senang waktu kita bergantung kepadanya. Maka mulai hari ini, bangunlah rasa percaya dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Bangun terus rasa percaya sampai iman itu benar-benar kuat, sampai kita menjadi orang yang tidak tergoyahkan, sampai kita merasa situasi kita tidak masalah buat kita. Yang kita hanya percaya kepada Tuhan saja. Dan mulailah menikmati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Nikmati damai sejahtera, nikmati sukacita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang diberkati. Dan kita juga boleh menjadi garam dan menjadi terang. Karena kenapa? Orang yang melihat kita terheran-heran. Kok dia mengalami situasi yang berat, kok biasa aja, tetap sukacita. Kok kayaknya nggak punya, mereka tahu kita mungkin tidak punya uang, tapi kita percaya. Kenapa? Karena hari esok kita percaya sudah dijamin, walaupun tidak ada uang sekarang, besok pasti uang bisa datang. Itu orang-orang akan terheran-heran dan mereka juga akan dibangun imannya. Wah, kalau dia bisa seperti itu, saya juga mau. Orang-orang ingin melihat bagaimana dalam tekanan ekonomi dan situasi yang tidak baik, kita tetap bisa percaya kepada Tuhan. Itu yang kita akan menjadi garam dan terang di dunia ini. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya apa yang sudah dibagikan ini biar menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu yang mendengar hari ini, dan biar Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman sudah dilepaskan. Saya percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Kalau saat ini ada yang sakit Tuhan, dalam pergumulan, dalam masalah keuangan, Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah apa yang kami percaya seperti Abraham mempercayai Tuhan, itu juga bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami mau membangun rasa percaya yang luar biasa ini Tuhan, sehingga kami tetap punya damai sejahtera dan sukacita di tengah badai, di tengah situasi yang gak enak. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah pasti akan menolong kami tepat waktunya, segera dan sempurna. Kami kembalikan hormat pujian ke dalam tangan Tuhan Yesus yang kami sembah. Haleluya. Amin.